Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 rumah di Tarakan terbakar dan 2 lainnya terdampak. Sejauh ini penyebab pasti munculnya kobaran belum diketahui. Banjir yang merendam rumah warga di Bengkuring dan Gunung Lingai, Samarinda belum juga surut. Ratusan disabilitas di Kabupaten Berau unjuk kemampuan melalui Paralimpik yang mempertandingkan 6 cabur khusus disabilitas. Sejumlah warga buru-buru memindahkan barang dari dalam rumahnya dan sebagian lain terlihat berusaha memadamkan api. Kerja keras itu mereka lakukan saat permukiman padat di daerah Sebengkok, Tarakan Kota terbakar pada Senin siang. Mereka terus bekerja keras meski hanya dengan menggunakan alat seadanya. Tak lama setelahnya petugas pun tiba di lokasi kejadian. Petugas menyebut terdapat 3 bangunan yang ludes dilalap api. Selain itu terdapat 2 bangunan lainnya yang ikut terdampak. Petugas mengaku upaya pemadaman tidak berjalan mudah sebab mereka terhambat oleh kerumunan warga. Dalam kondisi seperti ini petugas berharap diberi keleluasaan agar bisa bekerja secara maksimal. Kalau yang 3 rumah kiri kanan terdampak, 2 ya? Dua terdampak kiri kanan. Bisa kita blok sudah itu bisa kita blok. Terdampak itu artinya tidak semua terbakar, tapi mungkin plafonnya, dindingnya. Itu karena mohon maaf ya, warga juga menjadi kendala kami ya, hambatannya. Suplai mau masuk, segala macam, selang kita juga selang ada yang kita tarik. Ini tolong untuk warga masyarakat khususnya yang berada di kelurahan Sebengkok, ya, mohon bantu kami juga gitu loh. Kita kan bukan hanya memviralkan, oh 65, tolong cepat gitu. Setelah berupaya lebih dari 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Untuk memastikan penyebab kebakaran, penyelidikan kasus ini diserahkan ke polisi. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kondisi jalan semen di kawasan kuburan Cina Sungai Pinang Dalam, Samarinda yang berubah drastis menggegerkan warga. Jalan yang biasa dilalui itu tiba-tiba kondisinya rusak parah, bahkan terkesan seperti sengaja dirusak. Mendapati kondisi jalan seperti itu, warga pun menjadi heran. Sebelum rusak, jalan ini diakui sebagai jalur alternatif menuju Gang Damai, Gang Sepakat, dan Puncak Lutung. Tadi itu mau arah ke Gang Damai, pas lewat sini sudah tahu kenapa ini jalannya sudah tiba-tiba rusak ini. Sudah kondisi begini ya? Sebelumnya seperti apa Bang Ismail? Sebelumnya itu sudah bisa dilewati, cuman memang ada jalan yang bergelombang. Baru hari tadi? Pasnya mau nyobain lagi lewat sini, ternyata sudah mulai rusak jalanannya. Nah, kenapa harus lewat sini Bang? Apa lebih cepat atau seperti apa? Ini jalur alternatif karena memang untuk lewat sini ini bisa tembus Gang Damai, Gang Sepakat, dan Puncak Lutung. Kalau sudah kondisi gini, harapan pian segera diperbaiki atau seperti apa? Semoga lekas diperbaiki. Dari Ketua RT 94 Sungai Pinang Dalam, akhirnya terungkap. Kerusakan pada permukaan jalan ini memang disengaja. Rencananya, badan jalan yang pernah tertimbun material longsor itu akan disemen ulang. Akan tetapi, sejak pengupasan dilakukan, warga merasakan dampaknya terutama saat hujan. Jadi yang saya dapat informasi, sempat saya berkoordinasi dengan mungkin di pihak yang pengelola ini. Saya pertanyakan, jadi beliau menyatakan jalan yang rusak ini yang akibat longsor tadi itu akan
pas habis baru dicor ulang. Tapi selama pengerjaan itu kalau hujan ya berimbasnya ke warga Pak Ipeng ya? Selama hujan berimbas ke warga Untuk lumpurnya? untuk lumpur tersebut. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah kota terkait rencana perbaikan jalan. Warga berharap perbaikan segera dilakukan agar akses antar gang di wilayah Sungai Pinang Dalam kembali normal. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Dugaan koperasi fiktif di Balikpapan muncul setelah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian atau DKUMKMP Balikpapan melakukan pendataan. Bahkan sebagian koperasi tidak ditemukan keberadaannya. Pihak Dinas Koperasi Balikpapan menegaskan jumlah usaha yang tercatat sebanyak 600 koperasi. Namun dari jumlah tersebut terdapat ratusan koperasi yang alamatnya tidak jelas. Koperasi Kota Balikpapan kita setelah dimutakhirkan kemarin datanya sebanyak sebenarnya 600-an lebih. Nah, yang kami verifikasi itu ada sekitar 500-an. Nah, itu kami cek keberadaan atau lokasi daripada kesekretariatan koperasi itu sendiri. Nah, hampir 338 itu kondisinya tidak ditemukan di alamat yang sudah tercantum di dalam online data sistemnya Kementerian Koperasi. Ya, itu baru 3 yang diusulkan di tanahnya pemerintah. Selain temuan di atas, Dinas Koperasi juga menemukan bukti lainnya. Dari ratusan badan usaha ini, hanya 70-an koperasi yang tetap melaksanakan rapat tahunan, sedangkan sisanya tidak diketahui aktivitasnya. Ya, dari 225 yang sudah kami mutakhirkan, namun memang hanya tersisa sekitar 109 yang aktif, tetapi yang melaksanakan rapat anggota tahunan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkoperasian itu juga tidak sampai dengan 100%, hanya tersisa sekitar 70%-nya. Nah, inilah yang kami sekarang Dinas lakukan untuk mendorong yang aktif ini wajib melakukan rapat anggota tahunan sebagai bentuk kewajiban terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perkoperasian itu sendiri. Agar koperasi-koperasi ini memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya, pihak Dinas Koperasi akan melakukan penataan ulang terhadap koperasi yang tidak aktif berpotensi untuk dicabut izin usahanya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.